Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiatur Rahman, NIM 1814080053 dari jurusan Tadris IPA Fisika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, dengan dosen penghampu mata kuliah yaitu Dr. Milyasari SPD MSI. Baiklah, sekarang saya akan mempresentasikan tentang biomekanika. Baiklah, yang pertama ada dari bentuk-bentuk pengukuran. Yang pertama ada besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditentukan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran-besaran yang lain. Nah, besaran pokok ini ada 7 macam. Yang pertama ada panjang, yang kedua massa, yang ketiga waktu, yang keempat kuat arus listrik, yang kelima suhu, yang keenam intensitas cahaya, dan yang ketujuh jumlah zat. Yang kedua ada besaran turunan. Besaran turunan ini yaitu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Artinya, untuk menentukan besaran ini harus menggunakan rumus-rumus tertentu yang memuat besaran-besaran pokok. Contohnya seperti luas, volume, kecepatan, gaya, usaha, energi, tekanan, kecepatan, dan sebagainya. Nah, ada di sini konsep satuan. Satuan adalah acuan atau pembanding suatu besaran. Satuan terdiri dari 2 macam, yaitu satuan MKS atau satuan CGS. Nah, selanjutnya ada konsep dimensi. Dimensi adalah bentuk dari penulisan suatu besaran menggunakan lambang besaran-besaran pokok. Lambang-lambang tersebut. Jenis-jenis dimensi yaitu ada kecepatan dan percepatan. Aturan angka penting. Angka penting yaitu semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran meliputi angka pasti dan angka taksiran. Aturan angka penting ini ada beberapa macam, yaitu semua angka bukan nol merupakan angka penting. Yang kedua, semua angka nol terletak antara angka nol bukan nol merupakan angka penting. Yang ketiga, angka nol yang terletak di sebelah kanan angka bukan nol merupakan angka penting. Contohnya seperti 3000. Selanjutnya, angka nol yang terletak di sebelah kiri angka bukan nol, baik kiri maupun di kanan, bukan termaksud angka penting. Contohnya 0,1. Selanjutnya, semua angka sebelum faktor penggali pada notasi ilmiah merupakan angka penting. Ada operasi angka penting, yaitu tidak ada aturan khusus pada operasi penjumlahan dan pengurangan. Hanya saja pembulatan untuk pembilangan desimal mengikuti angka taksiran yang paling sedikit. Selanjutnya ada konsep notasi ilmiah. Hal yang perlu dipahami bahwa selanjutnya ada konsep dari notasi ilmiah. Hal yang harus dipahami dalam fisika yaitu besaran-besaran hasil pengukuran tidak hanya berupa puluhan, ribuan, atau ratusan, tetapi juga dalam skala makro dan mikro. Konsep pengukuran yaitu merupakan proses pembandingan suatu besaran yang diukur menggunakan besaran lain yang sudah ditentukan skala dan satuannya. Selanjutnya kita menjelaskan tentang gaya gesek, dan desain gaya gesekan pada makhluk hidup. Yang pertama ada pengertian gaya. Gaya yaitu tarikan atau dorongan yang terjadi terhadap suatu benda. Gaya yang bisa menyebabkan perubahan posisi, gerak, atau perubahan bentuk pada benda. Gaya didefinisikan sebagai suatu tarikan atau suatu dorongan yang dikerahkan sebuah benda terhadap benda lain. Nah, pengaruh gaya ini terhadap benda lain antara lain menyebabkan perubahan kecepatan gerak benda, menyebabkan benda diam menjadi benda bergerak, mengubah arah gerak benda, dan yang terakhir mengubah bentuk suatu benda. Selanjutnya ada sifat-sifat gaya. Sifat-sifat gaya ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama, dapat mengubah arah gerak benda. Yang kedua, mengubah bentuk benda. Dan yang ketiga, mengubah posisi benda. Selanjutnya, macam-macam dari gaya.
Nah, yang pertama ada gaya sentuh, yaitu gaya yang bekerja dengan sentuhan. Artinya, suatu gaya dapat menghasilkan efek jika terjadi sentuhan pada benda yang akan diberikan gaya tersebut. Yang kedua ada gaya tak sentuh, yaitu gaya yang akan bekerja tanpa terjadinya sentuhan. Contohnya yaitu magnet dan gaya gravitasi pada gaya magnet. Ketika kita meletakkan besi di dekat magnet, maka besi tersebut akan tertarik ke arah magnet yang merasakan efek dari sebuah gaya. Selanjutnya ada jenis-jenis gaya. Jenis gaya terdiri dari 7 jenis gaya. Yang pertama ada gaya otot, yaitu jenis gaya yang dilakukan oleh makhluk hidup yang mempunyai otot. Contohnya seseorang mengangkat batu. Untuk mengangkat batu tersebut, otot dalam tubuh berkoordinasi sehingga mampu menggerakkan tangan untuk mengangkat batu. Yang kedua ada gaya pegas. Contohnya di sini ketika seseorang pemanah menarik anak panah, maka busur pada panah tersebut akan mengikuti arah busur yang akan ditarik. Yang ketiga ada gaya gesek. Contohnya yaitu jika batu yang sama dengan jumlah gaya luar yang sama digesekkan pada dua permukaan, satu di lantai keramik dan satu lagi di semen kasar, maka pergerakan batu lantai keramik akan jauh lebih cepat dibandingkan pergerakan di lantai semen. Selanjutnya ada gaya mesin, yaitu gaya yang dihasilkan oleh mesin. Contohnya seperti kerja mobil dan kerja motor. Selanjutnya ada gaya gravitasi bumi, yaitu jenis gaya tarik bumi terhadap seluruh benda bermassa. Selanjutnya ada gaya magnet. Contohnya di sini paku jika didekatkan ke sebuah magnet, maka ia akan tertarik ke arah magnet tersebut. Maka paku merupakan benda magnetis. Selanjutnya ada gaya listrik. Contohnya kipas angin bekerja dengan mengubah energi menjadi energi gerak. Selanjutnya ada rumus hukum gaya. Yang pertama ada hukum 1 Newton, berbunyi sebuah benda yang bergerak dengan kecepatan tetap akan terus bergerak dengan kecepatan tersebut, kecuali ada gaya resultan bekerja pada benda tersebut. Selanjutnya hukum 2 Newton yang berbunyi percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya yang berbanding terbalik dengan massa benda. Ketiga, ada hukum 3 Newton yang berbunyi, jika kamu memberikan gaya pada satu benda, kamu akan mendapatkan gaya yang besar, tapi arahnya berlawanan dengan arah yang kamu berikan. Yang selanjutnya, ada penerapan teori keseimbangan benda tegar. Pengertiannya yaitu yang pertama yaitu suatu benda yang berbentuk tidak berubah tidak saat diberi gaya dari luar. Benda dianggap sebagai suatu titik materi yang ukurannya bisa diabaikan. Syarat keseimbangan benda tegar ini ada 2, yaitu total gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, dan yang kedua total momen gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0. Macam-macam benda tegar ini ada beberapa macam, yaitu kesetimbangan benda stabil, kesetimbangan benda labil, dan kesetimbangan benda netral. Yang keempat, menjelaskan konsep momentum pada makhluk hidup. Momentum merupakan besaran vektor, jadi selain mempunyai besar alias nilai, momentum juga mempunyai arah. Besar momentum P sama dengan M kali V, maka arah momentum sama dengan kecepatan. Yang kedua ada momentum sudut, yaitu momentum yang dimiliki oleh benda-benda yang melakukan gerak rotasi. Selanjutnya yang kelima, menguraikan kekekalan energi pada tubuh manusia. Kekekalan energi itu menyatakan bahwa jumlah energi dari sebuah sistem tertutup itu tidak berubah. Ia akan tetap sama. Energi tersebut tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan oleh manusia, namun dapat diubah dari bentuk lain ke bentuk satunya.
Contohnya yaitu energi kimia dapat diubah menjadi energi kinetik dalam ledakan dinamit. Nah, bentuk-bentuk energi ini ada beberapa macam, yaitu energi kinetik, yang merupakan usaha yang dibutuhkan untuk menggerakkan sebuah benda dengan massa tertentu dari keadaan diam hingga mencapai keadaan tertentu. Yang kedua, ada energi potensial, yaitu energi yang dimiliki benda ketika posisi benda tersebut. Yang ketiga, ada energi mekanik, yaitu energi yang berhubungan dengan gerak dan posisi dari suatu benda. Bunyi dari hukum kekekalan energi ini yaitu menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tapi hanya dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Yang keenam, ada menjabarkan prinsip pesawat sederhana pada tubuh manusia. Pesawat sederhana adalah peralatan yang bisa memudahkan pekerjaan manusia. Istilah dalam pesawat sederhana ini ada 3, yaitu titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa. Yang ketujuh, menguraikan elastisitas pada sarang laba-laba. Elastisitas itu suatu sifat benda untuk kembali ke bentuk semula segera setelah gaya yang mengenai benda tersebut dihilangkan. Besaran-besaran dalam elastisitas ini itu ada tegangan dan regangan, modulus elastisitas, dan selanjutnya ada hukum Hooke. Hukum Hooke menyatakan apabila pegas ditarik dengan suatu gaya tanpa melalui batas elastisitasnya, pada pegas akan bekerja gaya pemulih dan sebanding dengan simpangan benda. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.